Oke, kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu di Candi Bojong Menje. Kita berenam ke sini sama Rizka juga. Candi Bojong Menje atau yang lebih dikenal dengan situs Ranca Ekek merupakan komplek purbakala yang ditemukan pada tahun 2002 di Kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan temuan arkeologis, candi ini dibangun pada abad ke-7 dan ke-8 di mana terbangun dari susunan batu andesit dengan bentuk bujur sangkar 6 x 6 meter. Yuk kita lihat-lihat peninggalan Candi Bojong Menje. Untuk mengakses candi ini diperlukan berjalan kaki di jalan setapak sekitar 200 meter dari jalan protokol, melewati permukiman warga, serta dinding tinggi yang merupakan perbatasan area pabrik sekitar. Halo, kita udah di lokasi kedua di hari pertama, yaitu di Taman Maluku. Ini saya udah di depan tulisan Taman Malukunya sendiri. Taman Maluku berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejarahnya, pada tahun 1992, taman ini dibangun menjadi Moluccan Park oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, nama tersebut dianggap kurang baku bagi masyarakat Indonesia, sehingga diubah menjadi Taman Maluku pada tahun 1950. Akibat berita yang kurang nyaman bagi masyarakat sekitar, taman ini ditutup dan dipagar pada tahun 1980, sampai akhirnya di tahun 2019, taman ini direvitalisasi dan dibuka kembali pada masa pemerintahan Ridwan Kamil yang mendapatkan respon baik oleh masyarakat sekitar. Taman Maluku merupakan taman kota seluas kurang lebih 6.000 meter persegi. Di taman ini kita bisa melakukan berbagai macam rekreasi loh, seperti berkumpul, bersantai, bermain bersama keluarga, berolahraga, dan sekadar berjalan-jalan. Elemen yang menarik dari taman ini adalah jalan setapak yang dihiasi oleh beberapa kusen pintu berwarna putih dengan jarak sekitar 10 meter. Kita sekarang udah di lokasi pertama sih ya, pertama di hari kedua kita KKL. Kita sekarang lagi ada di kawasan Braga, di mana di sini arsitekturnya sangat-sangat kuno yang dipengaruhi oleh Belanda. Mungkin langsung aja kita lihat-lihat langsung aja. Jalan bersejarah ini merupakan hasil politik tanam paksa yang menjadi pusat pertokoan eksklusif. Suatu saat mengalami penurunan kawasan akibat Perang Dunia Kedua dan dipercantik kembali pada tahun 1955 menjelang Konferensi Asia Afrika. Hingga saat ini menjadi landmark Bandung yang dihimpit oleh bangunan Belanda dengan berbagai langgam gaya arsitekturnya dan berciri khas Belanda modern. Kawasan ini juga berbatasan langsung loh dengan Jalan Asia Afrika. Selain itu, kawasan ini dirancang menggunakan material yang ramah terhadap difabel. Street furniture juga tidak kalah menarik loh, furniture unik dari bolat berdiameter 70 cm, bangku, pohon bunga, dan lampu jalan yang memberikan kesan estetik dan fungsional bagi pengunjungnya. Masjid Al-Irsyad berlokasi di Jalan Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid ini dirancang langsung oleh Ridwan Kamil menggunakan konsep urban dan menyesuaikan lingkungan sekitarnya. Masjid ini menyerupai Ka'bah, dan jika kita lihat untuk side-nya itu berbentuk lingkaran seperti orang yang sedang melakukan tawaf. Halo, sekarang kita udah di depan Masjid Al-Irsyad, Kota Bandung Barat.
Sebelum memasuki kawasan Masjid Al-Irsyad, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan. Untuk mematuhi protokol kesehatan, sebaiknya kita cek suhu badan terlebih dahulu ya. Jika kita merasa haus, di sini juga telah disediakan dispenser, jadi kita bisa minum di sini. Masjid ini memiliki tempat wudhu dan kamar mandi berkonsepkan spa. Lalu masjid ini memiliki struktur tulangan yang tersembunyi tanpa kolom di tengah bangunan, sehingga terasa begitu luas. Bagian depan atau arah kiblat dalam masjid ini memiliki ikon batu granit yang terukir lafaz Allah. Batu ini dikelilingi kolam yang menandakan dunia ini terdiri dari daratan dan lautan. Lalu untuk bagian interiornya, atap masjid terdapat 99 lampu berbentuk cerobong yang dengan daya berkekuatan kecil agar cerobong lampu tidak menghitam. Di dalam masjid juga terdapat batu putih mengelilingi bangunan. Lalu untuk lubang udara pada fasad dinding yang berbentuk kaligrafi berlafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lubang ini terbuka langsung ke alam sehingga menjadikan sirkulasi udara di ruangan masjid begitu baik dan tidak membutuhkan pendingin ruangan. Masjid ini dibangun dengan atap berbentuk kerucut untuk meminimalisir beban pada kolom. Halo, saya lagi di depan gedung Isola atau Villa Isola sendiri, yang mana sekarang udah dijadiin gedung rektoratnya Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kita nih sekarang mau lihat-lihat gimana dalamnya, karena kita udah lihat juga yang luarnya bagus banget. Ayo kita langsung masuk aja. Villa Isola berlokasi di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Villa ini selesai dibangun pada tahun 1933 oleh arsitek Belanda Wolf Schoonmaker untuk Taipan Media Belanda. Konsep pada bangunan ini yaitu bergaya arsitektur Art Deco, dengan memasukkan konsep tradisional dan filsafat arsitektur Jawa. Ini adalah ruangan makan dan ini ada ruangan rapat, di mana ruangan ini berada pada lantai teratas, dan untuk mencapai lantai teratas itu tidak menggunakan lift, hanya menggunakan tangga. Tangga yang digunakan juga menggunakan tangga pada zaman dahulu, yaitu terbuat dari kayu. Orientasi kosmik ini diperkuat dengan taman memanjang di depan gedung yang tegak lurus dengan sumbu melintang bangunan ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Sekeliling luas terbuka dibuat taman yang berteras-teras melengkung mengikuti permukaan tanahnya. Sudut bangunan melengkung-lengkung membentuk seperempat lingkaran.